ini ada sesosok seperti apa ya, dia tuh kelihatan tuh kayak pendek tapi gempal, dan itu tuh besar, jadi kayak gede tapi pendek gitu, gede tapi pendek, dan itu berada di kedua kakinya. Nah, dan di tangannya ini juga kiri kanan tuh ada juga makhluk yang kayak serem banget katanya si Abi ini, betul-betul kayak apa ya, nggak sempurna gitu loh bentuknya, itu betul-betul yang kepalanya itu lehernya panjang banget tapi lagi ngelantungin tangannya si Nova. Nah, terus yang di mukanya nih bersosok seperti kuntilanak. Selamat datang di Sanin Punya Cerita. Hai, assalamualaikum semuanya, selamat datang di Sanin Punya Cerita. Terima kasih buat yang udah mampir ke video ini. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor, cerita mistis, cerita misterius, dan cerita-cerita aneh lainnya yang bikin kita kadang mikir kok bisa sih. Cerita ini berdasarkan cerita nyata. Cerita ini dikirim dari teman aku yang aku samarkan ya namanya, biar bisa menjaga privasi teman aku. Makasih buat teman aku yang udah mengirim cerita ini ke aku. Cerita ini aku beri judul Ketaguran. Nah, buat kalian yang nggak tahu, artinya ketaguran itu adalah kayak kita tuh ditegur sama makhluk halus karena kita tuh entah melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang nggak seharusnya kita lakukan, dan itu tuh nggak disukai sama makhluk gaib yang ada di suatu tempat gitu. Hal ini menyebabkan teman aku tuh hampir aja dibawa ke alam gaib. Nah, buat yang penasaran, kalian bisa banget siapin makanan, siapin minuman, siapkan diri, siapkan mental. Kalian bisa banget matikan lampu kalau mau dengerin cerita ini. Kita langsung gas ke ceritanya. Let's go! Nah, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan bahas sedikit latar belakangnya dari teman aku ini. Karena namanya udah aku samarkan, kita sebut aja namanya Nova. Nova ini masih duduk di kelas 3 SMP pada tahun 2017 di Kalimantan Timur. Nova ini udah melalui tahap ujian sekolah, jadi dia sebentar lagi mau kelulusan. Sekolahnya ini membuat kesepakatan rekreasi aja untuk perayaan kelulusannya atau dirayakan di sekolah. Nah, semuanya mensepakati untuk dirayakan ke tempat rekreasi. Nah, akhirnya mereka rapat, murid, guru, dan orang tua siswa akhirnya mendapat kesepakatan mereka ke tempat rekreasi wisata kolam berenang, dan habis itu dilanjutkan ke mall gitu. Jadi mereka tanpa ada perayaan di sekolah ya, hari, waktu, dan tanggalnya udah ditentukan juga. Jadi mereka pada hari H-nya tinggal berangkat lah gitu. Jarak sekolahnya si Nova ini ke tempat rekreasi itu mungkin sekitar 1,5 jam lah pokoknya. Sedangkan mallnya itu di tengah kota, jadi sekolahnya si Nova ini kan di pinggir kota kan, di pinggir kota di desa A. Terus itu kalau mall itu ada di kota, wisata kolam berenangnya itu ada di desa B gitu. Jadi mereka harus melewati kota dulu baru nyampe ke tempat wisata kolam berenang. Sebenarnya mereka tuh bisa aja tuh deket kalau mau pergi lewat jalur air, tapi karena mereka memilih lewat jalur darat karena mereka kan naik bis, jadi milihnya ya jalur darat. Sampai di mana hari mereka saatnya berangkat, mereka berkumpul di sekolah, lalu mereka naik bis, lalu mereka jalan, ya semuanya terjadi seperti baik-baik saja. Nova dan teman-temannya bercerita, ada yang bercanda, ada yang tertawa, ada yang bernyanyi. Namanya juga kan satu bis itu rame sama guru-gurunya juga. Karena kan tadi di awal sekolah memutuskan untuk ke tempat wisata dulu, wisata berenang dulu, baru ke mall kan. Walaupun mereka ngelewatin mall dulu baru ke tempat wisata itu nyampainya, tapi mereka tetap memutuskan untuk ke wisata berenang dulu baru ke mall gitu. Sesampainya di tempat wisata berenang ya mereka baik-baik aja, turun sesuai dengan instruksi dari guru, terus berbaris buat masuk, menunggu karcis dan lain sebagainya. Sampai di dalam ada yang berenang, ada juga yang berkeliling, karena kan di situ nggak cuman kolam berenang aja, tapi ada kayak tempat keliling-keliling, jalan-jalan. Terus tuh ada ini sepeda-sepedaan yang bebek-bebekan itu loh, yang bisa berdua, yang kita kayu ke sepeda gitu, ada kan, tahu kan, biasanya kan ada wisata-wisata gitu pasti ada ya. Mereka jalan lah ini. Nah, tempat wisata berenangnya ini dia tuh di tengah
pepohonan dan di tengah-tengah sawah gitu loh. Jadi tuh di sekitarannya wisata kolam berenang tuh masih banyak-banyak sawah gitu, banyak-banyak pohon gitu. Karena memang bukan di tengah kota tapi di pinggir kota juga. Ya kayak pada umumnya lah ya, anak-anak SMP tuh kan pasti ribut ya, ribut. Belum lagi dia mainan kan kayak bener-bener lari sana sini lah intinya. Ada anak laki-laki mulutnya tuh kayak nggak bisa dijaga gitu loh, kasar gitu mulutnya ngomongnya. Nah sebenarnya tuh si Nova ada sedikit menceritakan dalam hatinya kayak, ini anak-anak kenapa lagi nih mulutnya kasar betul, mau negur tapi nanti takutnya dikira kayak paling so alim gitu. Jadi si Nova ini memutuskan untuk diam aja. Habis itu Nova itu memutuskan untuk berenang lah dengan teman-temannya. Setelah puas berenang, berjalan-jalan dan lain sebagainya, mereka dikumpulkan lagi dengan guru-guru di absen satu persatu untuk masuk ke dalam bis. Setelah itu Nova masuk ke dalam bis dan kawan-kawannya juga masuk ke dalam bis. Semua masih baik-baik aja, terasa fine-fine aja lah. Nah ternyata si Nova ini begitu kan mereka masih parkir kan di lingkungan di dalam gerbangnya wisata kolam renang ini kan. Begitu si bis ini keluar dari gerbang itu, Nova ini mulai merasakan keenggak enakan di dalam dirinya, kayak kakinya berat kiri kanan, terus tangannya berat, kepalanya berat, pusing dan lain sebagainya, perasaannya nggak nyaman lah. Tapi di situ Nova ini masih mikir positive thinking, oh mungkin nih karena kecapean nih aku keliling-keliling tadi nih, terus berenang juga kan, ini mungkin karena gak enak badannya karena itu. Jadi selama perjalanan mereka tuh mau ke mall itu 5 menit si Nova ini ngerasa panas, 5 menit Nova ini ngerasa badannya tuh dingin kembali, sampai si Nova ini ke mall itu tuh masih terasa begitu. Tapi kan mereka ya udah parkir aja, tapi Nova ini kayak ngerasakan aja lah sama keadaan badannya yang kayak gitu. Nah terus tuh akhirnya guru-guru itu menginstruksikan kepada anak-anak bahwa mereka boleh jalan tapi jangan sampai jauh dari rombongan. Yang mau ke permainan boleh, yang mau ke foto-foto box boleh, yang penting nanti di titik kumpulnya tuh kembali lagi sesuai dengan instruksinya ibu dan jangan jauh-jauh gitu kan, karena dia satu lantai aja juga di situ. Walaupun itu mallnya ada 5 lantai, tapi kegiatan mereka lakukan itu di lantai yang sama. Singkat cerita, sudahlah selesai nih anak-anak habis keliling-keliling dan lain sebagainya. Nah kembali lagi di absen satu-satu sama guru-gurunya ini. Akhirnya naiklah ke bis. FYI, si Nova ini punya sepupu yang juga guru di situ, namanya Ibu Nida. Nova ini sebenarnya selama perjalanan di mall tadi memang udah gak enak badannya juga, tapi karena sekali aja lah, kedepannya nanti kan si Nova sekolah di sekolah lain juga nggak satu sekolah sama teman-teman yang ini, belum tentu gitu kan. Jadi ya dia berusaha kayak dikuat-kuatin lah. Sampai di bis, Nova ini ngerasa kayak makin berat lah badannya itu. Terus temannya di sebelah nanya, sebut aja namanya Suci, kenapa kamu Nov kayak gitu, kayaknya kok kayak lemes itu, sakit gak? Katanya Nova, nggak tahu juga nih, aku kayak habis dari kolam renang tadi nggak enak badan, kayaknya aku kecapean deh, katanya si Nova gitu. Nah sampai waktunya bis itu berjalan, si Nova ini cuma kayak tertunduk gitu karena dia udah ngerasa kayak berat banget badannya, matanya beratnya, semuanya tuh nggak enak pokoknya. Udah bener-bener ngerasa kayak ribut, apalagi di dalam mall tadi dia sebenarnya ngerasa kayak ribut, tapi dia mikir kayak oh mungkin ribut karena yang memang di mall kan nggak sepi ya, mall kan rame ya, tapi ini perasaan ribut yang dirasakan nih, perasaan rame yang dirasakan nih lain gitu. Sampai ke dalam bis masih terasa kayak gitu, perasaannya nggak nyaman. Akhirnya Bu Nida ini nanya ke Nova, kamu kenapa Nov, mabuk kah, katanya si Bu Nida ini, karena Ibu Nida ngelihat si Nova ini nunduk gitu. Terus tuh katanya si Nova ini, enggak Bu, aku cuma nggak enak badan aja, kayaknya kecapean deh Bu, dia bilang gitu. Nah si Nova ini walaupun Bu Nida ini adalah kakak sepupunya, tapi kan karena masih di dalam lingkungan sekolah, jadi si Nova tetap memanggil Ibu Nida ini adalah ibu. Nah akhirnya selama perjalanan itu Nova tuh ngerasa kayak jauh banget jalanan itu, bener-bener kayak lama banget sampai rumah, padahal tadi pas berangkat kayak bentar aja. Akhirnya sampailah si Nova di sekolah. Nah di sekolah itu kan masih dalam bis nih anak-anak, mereka tuh juga ada yang dijemput sama orang tuanya, ada juga yang kayak bawa motor sendiri gitu kan. Akhirnya Nova ini turunlah dari bis, itu juga udah gak enak badan, dia udah dibopong sebenarnya sama si Suci. Nah itu tuh kayak bukan dibopong sih, tapi kayak dipegangin gitu. Tapi pas dia turun dari tangga bis itu dia malah jatuh. Si Nova ini Bu Nida ini langsung kaget, terus teman-teman si Nova manggil lah si
Bu Nida, terus Bu Nida ini si Nova jatuh katanya, terus Bu Nida ini kaget datangin si Nova, kamu kenapa katanya Ibu Nida kan, terus tuh katanya si Nova nggak tahu Bu, kaki Nova ini rasanya berat banget, badan Nova ini rasanya berat banget, tangan kaki Nova ini berat semua, mata Nova berat, kepala Nova pusing gitu kan. Terus singkat cerita si Ibu Nida ini ngebawalah si Nova ini dengan temannya yang cowok namanya itu Rido. Jadi goncengannya itu ada Rido, si Nova sama Bu Nida. Untungnya Nova sama Bu Nida ini badannya kecil, jadi mereka bisa satu motor bertiga gitu guys. Diantarlah si Nova ini ke rumahnya. Nah untungnya rumah itu deket aja dari sekolahannya tadi, jadi Nova langsung diantar. Terus di teras ada abahnya si Nova sama mamanya si Nova yang ada di teras tetangga, tapi kalau ayahnya si Nova ini ada di teras rumahnya sendiri. Rumahnya tuh kan di dalam gang, jadi tuh rumah-rumah tuh rapat-rapat gitu loh, dekat-dekat gitu. Nah si abahnya Nova ini ngeliat Nova udah dengan keadaan lemas gitu, dia kaget lah, panik dia lihat anaknya kayak gitu. Nah, pas sudah berhenti langsung lah si abahnya ini berdiri kaget gitu kan, baru bilang, Nova kenapa? Nova jatuh kah? Kayak gitu. Abahnya ini kayak panik gitu loh. Nah terus si Nova ini jawab, nggak tahu juga bah, Nova ini rasanya kakinya berat, tangannya berat. Nah di situ posisi si Nova matanya udah terpejam tuh, tapi masih nyaut mulutnya gitu. Matanya berat, kepala pusing, kaki berat, badan berat, semuanya berat. Nah terus mamanya si Nova ini nggak kalah panik pas ngeliat si Nova kayak gitu kan, langsung dia buru-buru datengin anaknya. Dia kan dari teras tetangga tuh ngeliat. Baru kata mamanya, Nova kenapa? Langsung kayak gitu. Terus langsung dibawa ke kamar. Nah di situ Ibu Nida jelasin tuh, nggak tahu juga kenapa tiba-tiba banget dia pas di perjalanan pulang itu dikira mabuk gitu sama si Ibu Nida. Tahu-tahu pas sudah sampai di sekolahan, tiba-tiba aja si Nova ini udah jatuh katanya Bu Nida. Nah yang kaget itu nggak cuma si abahnya Nova sama mamanya Nova, tapi tetangganya itu yang ceritaan sama si mama Nova ini tadi juga ikut ngeliatin lah ke tempat si Nova walaupun nggak masuk kamar gitu. Jadi ikut kayak telinga-telinga gitu loh ngeliatin. Nah di situ begitu si Nova ini dibaringkan di tempat tidurnya di kamarnya, mamanya si Nova ini udah megang kaki sama telinganya si Nova dingin, terus pegang jidatnya lagi, jidatnya ini panas banget gitu kayak orang demam kan. Itu sebenarnya si mamanya Nova ini ngebatin kayaknya anaknya ini lagi diikuti atau ketaguran deh gitu. Tapi belum selesai dengan pemikiran itu, si mamanya Nova ini tiba-tiba si abahnya ini langsung bilang, abahnya si Nova bilang, kayaknya besok kita bawa aja deh Nova ini ke puskesmas kayak gitu. Ya udahlah, karena kan si mamanya Nova ini juga mikir, oh iyalah kita ke medis dulu lah, kalau misalkan memang di medis nggak ada baru nih diobatin dengan cara yang lain gitu. Nah lanjut, terus akhirnya keesokan harinya si Nova dengan kedua orang tuanya ini pergilah ke puskesmas. Nah sebelum dia ke puskesmas itu ya masih keadaan yang sama kayak kemarin, masih nggak bisa buka mata, kakinya tuh berat, tangannya tuh berat, badannya lemas, suhu badannya tuh panas, telinga dingin, kakinya dingin gitu. Terus pas udah sampai puskesmas, anehnya si Nova ini badannya itu normal, sampai dicek suhunya itu sama si dokter ini, suhunya itu normal walaupun keadaan dia tuh masih lemas, masih kakinya berat, badannya berat, tangannya berat, matanya tertutup, tapi pas dicek itu normal. Terus dicek lagi lah sama si dokter, dicek secara menyeluruh gitu. Nah, itu tuh dimana gulanya tuh normal, kolesterol normal, asam urat normal, walaupun dia masih muda tapi tetap dicek lah secara menyeluruh karena si ayah Nova ini bener-bener kayak panik banget lah anaknya kayak gitu. Nah, akhirnya si Nova ini cuma diberi beberapa obat tuh dari dokter kayak antibiotik, terus vitamin sama obat demam. Nah, udah dikasih obat kan sama dokter, pulanglah si Nova sama kedua orang tuanya ini. Anehnya pas sudah sampai rumah tuh si Nova ini badannya panas lagi, tangannya dingin lagi, kakinya dingin lagi, telinganya dingin lagi. Nah, di situ tuh si mamanya Nova bilang tuh ke abahnya Nova, Bah, kayaknya kita panggil nenek aja deh sama Abi, bilang kayak gitu. Karena ini kayaknya anaknya ini kayaknya diikutin. Nah, FYI si Nova ini emang sering banget diikutin sama sama makhluk-makhluk gaib gitu. Dia emang sering banget diikutin dari zaman dia masih kecil sampai dia sudah besar. Nah karena mikir Nova ini emang kelihatan nggak normal, nggak wajar gitu, jadi akhirnya
Abahnya setuju lah, manggil lah si nenek. Nah, si nenek ini adalah neneknya si Nova dan neneknya Ibu Nida juga gitu. Kalau Abi ini adalah ayah dari Ibu Nida gitu. Nah, akhirnya abahnya Nova pergilah ke tempat nenek. Nah, rumahnya nenek ini kan sebelahan sama rumahnya Abi. Jadi mereka ya sekali aja langsung datangnya sekalian gitu. Nah, sampainya si abahnya Nova ini ke tempat nenek dan tempatnya Abi, di situ abahnya Nova ini cerita, terus nenek sama Abi ada bilang gini, oh iya kami udah tahu kok diceritakan sama Nida, bilang kayak gitu. Tanpa berpikir panjang lagi, sudah nenek sama si Abi ikutlah ke tempatnya si Nova. Ini masuk nih ke cerita si nenek dan si Abi udah sampai di tempatnya Nova. Nah, ini aku akan ceritakan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang kita yang sebagai diceritakan nih, dari keluarganya. Dan satu ini sudut pandang dari si Novanya sendiri. Nah, pas nenek datang, nenek tuh langsung masuk ke dalam kamar si Nova. Nenek tuh diam. Diam agak lama gitu. Nenek tuh masuk duduk, terus itu mamanya si Nova nih bilang, "Ma, anak saya ini kenapa ya, Mak ya?" Kayak gitu. Si nenek ini masih diam, masih diam. Nah, pas sudah di situ nenek tuh bilang gini, oh ini ketaguran, katanya kayak gitu. Nah terus mamanya Novani bilang, ya itu mah aku juga nggak tahu anak-anak ini di sana tuh ngapain, katanya si mamanya Nova. Kok bisa sampai Nova ini kayak gini? Terus si neneknya neneknya diem sambil kayak merhatiin Nova gitu loh, merhatiin Nova sambil megang megang kakinya, megang tangannya, megang telinganya gitu. Habis itu sambil dielus-elus sama si nenek ini. Nah terus itu kata nenek, Nova ini ketaguran. Ketaguran itu dalam bahasa Indonesia tuh kayak apa ya? Orang yang mudah diganggu sama makhluk halus gitu loh. Dia tuh apa lemah bulu gitu loh. Jadi kayak dia tuh gampang banget dapat gangguan dari makhluk gaib. Baru tuh si Mama Nova bilang, nah sebenarnya saya tuh mak juga ini juga curiga kalau si Nova ini kayaknya memang ketaguran soalnya tangan, kaki, dan telinganya itu tuh dingin kata mamanya gitu kan. Biasanya si Nova kalau memang keteguran atau diikuti sama makhluk halus itu pasti tangan, kaki, telinga pasti itu dingin, badannya tuh panas. Rata-rata kalau orang-orang di sana tuh kalau memang keteguran atau diikuti sama makhluk halus itu dia pasti telinga, tangan, kakinya itu dingin tapi badannya itu panas. Nah, jadi keteguran ini adalah bahasa Banjar ya, Bes. Nah, kalau bahasa Indonesia keteguran, itu ketegurannya dalam hal yang kayak aku jelasin tadi. Nah, terus nenek ini diam agak lama. Karena dia bilang gini, ini nih kayaknya bukan Novanya yang melakukan sesuatu melanggar hal atau kayak melakukan hal yang nggak disukai sama makhluk di sana, tapi ini teman-temannya ini katanya si nenek gitu. Entah apa ini komunikasikan nenek, kita kan nggak tahu ya karena kan nenek tuh punya kayak perewangan bisa berkomunikasi gitu loh, bisa tahu kalau misalkan ada orang keteguran, ada orang apa gimana gimana tuh pasti nenek tuh tahu gitu. Nah terus nenek bilang lagi, ini nih karena si makhluknya itu nggak bisa menyakiti teman-temannya di sana yang ikut rekreasi, jadi dia nyakitin si Nova karena Nova yang paling lemah. Nah teman-temannya nih ternyata ngomongnya kasar dan orang di sana tuh nggak suka dan nggak tahu lagi apa yang dilakukan sama teman-temannya yang benar-benar membuat makhluk-makhluk ini nggak suka dan marah. Nah di situ abahnya Nova dengar nenek ngomong gitu tuh makin nangis lah dia pastikan karena ya takut lah anaknya kenapa-napa gitu kan. Habis itu nenek diem lagi lama, terus nenek bilang gini, kata nenek jangan ambil cucuku lah, cucuku ini kada salah apa-apa. Nah yang artinya mas nenek tuh jangan diambil nih cucunya nih nggak salah apa-apa gitu loh, dia nggak tahu apa-apa, itu kan kesalahan bukan dari cucunya tapi kesalahan dari teman-temannya si Nova. Nenek ngomong lagi nih sama mamanya Nova sama abangnya Nova, Nova ini sukmanya, rohnya tuh mau diambil, sukmanya tuh mau diambil sama si makhluk halus yang ada di tempat wisata kolam renang itu, kayak gitu. Karena menurut makhluk gaib di situ selain dia mau mengganggu si Nova ini, dia juga mau ngebawa karena Nova ini benar-benar menarik di mata makhluk-makhluk gaib itu. Nah, Mama sama abahnya Nova ini panik bukan main lah dengar nenek bilang kayak gitu. Terus akhirnya nenek bilang udah nggak apa-apa gitu. Dikasihlah air tawar, dibikinkan si nenek ini air tawar, air doa gitu loh. Dikasih air tawar, kata nenek jangan lupa dikasihkan ke Nova, dibasuhkan ke muka. Nah setelah itu Abi lagi masuk kan, terus pas Abi masuk itu Abi tuh ngeliat di kakinya Nova ini ada sesosok seperti apa ya, dia tuh kelihatan tuh kayak pendek tapi gempal dan itu tuh besar, jadi kayak
gede tapi pendek gitu, gede tapi pendek, dan itu berada di kedua kakinya. Nah, dan di tangannya ini juga kiri kanan tuh ada juga makhluk yang kayak serem banget katanya si Abi ini, betul-betul kayak apa ya, nggak sempurna gitu loh bentuknya itu, betul-betul yang kepalanya itu lehernya kayak panjang banget tapi lagi ngelantungin tangannya si Nova. Nah terus yang di mukanya nih bersosok seperti kuntilanak, di mukanya pas di matanya tuh makanya dia nggak bisa buka mata. Nah itu tuh di bagian kepalanya tuh pokoknya ada sesosok kayak kuntilanak gitu. Nah baru katanya si Abi ini ngomong ke abahnya si Nova ini, wah iya nih Raf, ini nih benar-benar diikutin sampai anakmu nih mau dibawa. Terus akhirnya si Abi ini juga memberikan air doa, terus itu dibilang sama Abi, ini kasihkan si Nova buat diminum gitu. Nah jangan lupa yang dikasih nenek tadi juga dikasihkan ke Nova ya, katanya si Abi gitu. Udah nih. Nah, katanya Abi sama nenek, besok kita bakal kesini lagi buat ngeliat keadaannya si Nova ini kayak mana lebih lanjutnya, gitulah pokoknya. Nah, sudah kan tuh, udah tuh pulang tuh si nenek sama si Abi. Nah, ini kita kembali ke cerita sudut pandangnya dari si Nova nih yang dia rasakan saat itu. Nah, jadi Nova ini ngerasa di hari abahnya itu disuruh manggil nenek sama si Abi, selama perjalanan itu si abahnya ini kan agak lumayan lah kan sambil cerita juga dulu kan ke tempatnya si nenek. Nah, Nova itu kan dijengukin sama tetangga-tetangganya. Dia tuh nggak tahu sejak kapan kejadiannya tuh kok bisa dia tiba-tiba begitu, dia juga nggak tahu. Pas sejak si abahnya itu pergi, dia tuh udah tiba-tiba aja ngerasa dia itu badannya kan di bawah sini, dengan keadaan dia yang lemas, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak, matanya juga ketutup, sambil nangis tuh. Nah tadi aku lupa ngejelasin kalau misalkan Nova ini selama diobatin sama si nenek itu, sama si neneknya Nova ini sambil nangis dia, tapi nggak ngomong nggak apa, nggak, dia cuma diem tapi sambil nangis gitu. Sebenarnya yang dirasakan sama si Nova itu tuh dia ada di atas, jadi dia tuh di sini Nova kan bareng nih, nggak berdaya kan. Nova itu ngerasa dia ada di atas plafon, mungkin kayak rohnya kayak keluar gitu loh. Nah dia tuh ngerasa dia tuh kayak di atas plafon, dia ngeliat dirinya sendiri di bawah situ, dia ngeliat tetangganya datang, dia ngeliat mamanya nangis. Nah terus dia juga ngeliat banyak orang-orang di situ, tapi bukan tetangganya, dia nggak tahu siapa. Itu tuh dia rasa kayaknya tuh bukan dari alam kita gitu loh, bukan dari tangganya yang nyata gitu loh. Dia rasanya tuh nggak tahu orang dari mana, itu jadi kamar tuh sumpah rame orang gitu. Cuman dia tahu kenal ada yang memang tetangganya itu dia memang kenal gitu, tapi ya, beberapa orang yang dia lihat di bawah itu dia nggak kenal dan nggak tahu, dan bentuknya tuh aneh-aneh, dia bilang kayak gitu. Dia ngerasa udah feeling tuh kayaknya bukan bukan orang gitu loh. Cuma dia di atas itu juga nggak bisa ngomong, dia cuma bisa diem sambil nangis, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Abi datang, nenek datang, dia tahu, dia ngelihat semuanya, dia ngelihat diobatin, dia ngelihat nenek itu, dia juga ngelihat nenek itu lagi ngobrol sama seseorang, tapi dia nggak tahu orang itu siapa. Nah, tapi yang dia lihat nenek tuh kayak ngobrol gitu loh. Sebenarnya kan di dunia nyata tadi nenek cuma diem doang, nggak ada ngomong apa-apa kan. Mamanya cuma lihat nenek tuh cuma diem aja kan. Nah, tapi ternyata waktu Nova itu ada di atas itu, yang dia ngerasa mungkin rohnya itu keluar dari badannya, dia ngeliat nenek tuh lagi berkomunikasi sama orang, tapi dia nggak tahu juga, mukanya nggak kelihatan gitu loh, Bes. Mukanya orang itu dia nggak ngelihat sama sekali. Tapi yang dia tahu sama si Nova, si nenek ini lagi ngomong gitu. Cuma dia juga gak dengar nenek tuh ngomong apa sama orang itu. Nggak begitu jelas, bukan nggak dengar tapi nggak begitu jelas juga dia dengar tuh nenek tuh ngomong apa. Terus habis dia tuh diobatin, pulang nenek nih sama si Abi, sama keluarganya Abi pulang juga. Akhirnya si Nova itu kan kejadian tuh sampai sore gitu loh, nenek tuh ada di tempat si Nova gitu, karena kan sampai ceritaan apa segala juga kan. Nah terus tuh akhirnya pas Abi sama nenek udah pulang, menjelang malam, Nova ini nggak tahu sejak kapan tiba-tiba dia tuh habis dikasih air tawar dari si nenek sama dari si Abi tuh, tiba-tiba dia langsung cep gitu, kayak 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 kembali lagi ke badannya, padahal sebelumnya dia tuh kayak mau mau buat turun tuh nggak bisa, dia kayak ngambang aja di atas itu, ngambang aja di atas plafon itu. Nah pas udah dikasih air tawar itu dia tiba-tiba blek gitu ke badannya lagi, tiba-tiba dia langsung terbuka matanya, terbuka kayak aneh banget gitu, padahal dia ngeliat masih kayak baru aja tuh nenek sama Abi pulang, terus orang tuanya juga masih ada di situ, terus tiba-tiba dia pas langsung jatuh blek gitu, dia langsung matanya langsung buka, langsung terbuka, tiba-tiba udah pagi. Terus tuh si Nova nih manggil-manggil dong, manggil-manggil abahnya sama mamanya kan, terus mamanya sama abahnya langsung datangin dia kan, datangin dia, terus kenapa nak, kenapa nak, kenapa, kayak gitu.
Nah, tapi dengan keadaan matanya si Nova ini udah kebuka gitu. Nah, abahnya ngeliat itu udah kayak, alhamdulillah nih anaknya udah buka mata gitu. Dari situ terus ditanyain, kenapa nak, kenapa kakimu masih sakit kak? Apa semuanya, yang mana yang sakit? Ya gitu, ditanyalah semuanya lah kondisinya dia. Ternyata si Nova masih nggak bisa jalan. Cuman dia bilang itu udah bisa buka mata ini udah lumayan agak enakan lah. Terus akhirnya si nenek ini ngecek lah tiap hari, ngecekin si Nova ini selama 2 minggu berturut-turut sampai si Nova ini kembali pulih. Nah, katanya nenek pas udah selesai nih semuanya nih, udah si Nova ini udah kembali ke sedia kala, nenek ini bilang, Nova jangan sampai kembali lagi ke tempat wisata berenang itu ya. Nah, singkat cerita dari matanya si Nova itu udah kebuka, itu nenek sama Abi kan memang berjanji untuk setiap hari ngecekin si Nova ini keadaannya ada kemajuan atau enggak. Alhamdulillahnya si Nova ini ada kemajuan. Yang tadinya tuh badannya masih lemas, kakinya nggak bisa jalan, masih akhirnya berangsur-angsur pulih. Waktu ada si abahnya Nova, ada mamanya Nova, ada Bu Nida, ada Abi sama keluarganya. Nah di situ nenek ini berpesan sama si Nova, Nova kata nenek, kalau bisa Nova jangan pernah lagi kembali ke tempat wisata kolam berenang itu. Karena apa? Karena ini kalau kamu balik lagi ke sana nenek nggak bisa janji ini sukma kamu bisa kembali lagi atau enggak. Nah, karena dia yang dimaksud sama nenek makhluk gaib, itu nggak akan memberi kesempatan kedua kalau kamu kembali lagi ke sana, maka kamu bakal dibawa selamanya sama mereka. Mama bilang nenek gitu. Nah, dengar itu ya Nova kaget lah ya. Terus itu mama sama abahnya si Nova juga kaget karena baru ini nih kejadian nih, baru ini semengerikan itu yang kejadian di Nova. Karena sebelum-sebelumnya paling cuma diikuti terus nanti diobatin sedikit terus sudah hilang gitu. Ini lumayan panjang nih ceritanya. Nah kalau ini kan sampai mau dibawa nih si Sukmanya Nova, ya apa nggak takut si Nova ya kan, bes makhluk gaib yang di sana tuh bener-bener menyukai banget sama si Nova. Entah apa yang dikomunikasikan nenek sama makhluk gaib yang ada di sana, intinya Nova udah nggak boleh lagi kembali ke sana sampai kapanpun. Cukup pertama dan terakhir katanya nenek si Nova datang ke situ. Nah Nova ini nurut sampai sekarang. Nova nggak pernah lagi menginjakkan kakinya di tempat wisata kolam berenang tersebut. Nah, alhamdulillah Nova sehat walafiat. Terus sekarang juga infonya si Nova ini mau merit bes. Doainnya semoga lancar sampai hari H. Nah, ini pesan dari Nova buat penonton semua. Kalau bisa kita tuh kalau ke tempat yang baru itu tuh jaga lisan, jaga sikap, bener-bener sopan lah. Kadang yang gak suka sama kita itu bukan cuma dunia nyata, tapi ada juga yang di alam lain kita nggak tahu, entah kita mengganggu apa kita nggak tahu. Jadi kalau bisa masuk kemana aja, ke tempat mana aja, apalagi tempat yang baru sekali kita kunjungi tuh harus dengan benar-benar sopan lah. Itu pesan dari si Nova. Jangan lupa juga waspada dan hati-hati setiap kemanapun lah. Nah, itu tadi cerita dari si Nova yang berjudul Ketaguran. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita horor dari keluarga-keluarga kalian yang mau aku ceritain ulang di channel ini, kalian bisa banget kirim ke email yang ada di deskripsi bawah ya. Terima kasih buat yang udah mampir ke channel aku. Semoga kalian gak bosan dengerin aku cerita dan cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat cerita-cerita selanjutnya. Seperti biasa, ini Sandin punya cerita. Bye!